itu nanti akan diberikan beberapa ritual wejangan dibilangnya, itu untuk melakukan beberapa pengajian atau mungkin beberapa kegiatan lain gitu kan. Tujuannya untuk supaya kita diberikan karomah. Saya langsung kayak nanti dimandiin tanpa baju gitu kan. Terus nanti punggungnya itu ditulis kayak ada bambu, itu bentuknya kayak spidol gitu. Segini lah ukurannya kan. Oke. Ditulis-tulis apa punggungnya kayak tulisan gitu. Begitu pada saat dia mau jadi dari sana dia ngiternya begini nih bang. Teman gue di tengah. Pada saat begini dia berhenti, dia ngeliat ke gue. Dia berhenti, dia ngeliat ke gue. Terus gue sambil ngerokok gue liatin balik. Bodoh amat gitu kan. Lo kira gue takut? Kagak gitu kan. Okay. Jadi terus kemudian Abbas itu teman gue yang menurut gue bego sama cupu, tiba-tiba seketika langsung berubah jadi singa. Dia kesurupan. Langsung kesurupan. Begitu. Gak lama dia manggil gini. Aku Nyi Kembang Laras. Namanya Nyi Kembang Laras. Aku mau minta tolong. Teman kamu tolong selamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita udah kedatangan satu narasumber mau cerita tentang pengalamannya ketika ikut temen belajar ilmu kebal selama kurang lebih 2 minggu atau lebih. Jadi gimana ceritanya? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Mario. Halo Bang Mario. Halo. Selamat datang kembali di Lautan Mistis. Siap. Nah, kali ini mau cerita tentang pengalaman ikut temen belajar ilmu kebal. Betul. Boleh di-spill sedikit ya Bang? Jadi ini kejadian 2012. Dari temen gue itu belajar ilmu kebal. Dulu bilangnya bukan ilmu kebal, tapi ilmu keselamatan. Keselamatan pada saat itu. Jadi setelah dari ilmu keselamatan itu, gue cuma nemenin doang nih Bang. Gue nggak terdaftar, nggak ikut nih gitu kan belajar itu. Tapi semenjak itu, gue sering banget didatengin sama satu sosok putri, kayak putri Jawa gitu kan, baju-baju putri bangsawan, itu namanya itu Nyi Kembang Laras. Nyi Kembang Laras? Iya. Didatangin sama sosok itu? Iya, tujuannya adalah supaya, menyampaikan teman gue untuk stop, berhenti, karena itu salah satu bagian dari golongan orang musyrik. Jadi baiklah sosoknya gitu kan, dia harus bantuin gitu, sampai akhirnya teman gue tuh keluar dari perguruan itu. Oke, sosok itu cuma buat minta Bang Mario nyampein pesan ke temen. Iya. Buat stop. Betul. Nah, kita lanjut cerita nih Bang. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Hubungin langsung WhatsApp kita yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti ada tim kita yang ngerespon chat kalian. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Mario. Jadi gimana ceritanya Bang? Jadi ini kejadiannya bermula pada saat tahun 2012. Itu posisinya gue di SMA kelas 3. Umur-umur masih 16-17 pada saat itu Bang. Jadi awalnya itu kita masih kegiatan belajar seperti biasa. Nggak lama kemudian ada anak baru datang. Anak baru kenalan di depan kelas gitu kan. Dari gue lihat mukanya nih, perawakannya orang-orang kaya, beda karena bersih banget, nggak kayak kita nih keling begini, ireng gitu kan, kelihatan banget terawat gitu kan, wah anak orang kaya nih gitu loh. Terus duduk, dia kenalan, ngobrol gitu kan, istirahat bareng seperti biasa. Nah terus kita beberapa lama kenal ngobrol itu, terus kemudian dia ada beberapa kali dia sempet gini Bang, ngasih celah, kayak mungkin dia berpikir, kalau gue jajanin lo di kelas atau di sekolah itu, gue bisa dapet temen. Karena kan pada saat itu setelah gue cari tahu, kita kenalan ngobrol itu, ternyata memang dia nggak pernah bergaul Bang. Jadi memang selalu di ruang lingkup rumah itu aja. Jadi main itu paling cuma nama game atau apa nggak tahu lah gitu loh. Kuper ya. Kuper banget, bocah wibu lah.
Oh ibu, oke. Gitu. Jadi apa namanya, karena saking kupernya dia itu, akhirnya ya mungkin dia berpikir kalau gue jajan gue bisa dapat temen. Nah satu ketika itu gue lupa pokoknya berapa lama setelah dia apa namanya terdaftar jadi murid, teman kelas kita, dia pernah diseret ke kamar mandi sama anak kelas lain. Jadi dipalak nih bang, bocah-bocah dulu ya kan, malak mintain duit. Nah ini gue dapet infonya dari si teman gue ini, kita sebut namanya Abbas aja ya. Abbas aja. Okay. Nah jadi Abbas ini dia itu sempet ditarik ke kamar mandi, terus dimintain uang. Nah uangnya itu bang, itu tahun 2012 ya bang ya. Abbas cerita sama gue itu dia ngasih duit itu 50.000. 50.000. Iya, dari dompetnya dia. Ya Allah. Gue nggak ada segitu. Jadi mintainnya goceng bang, 5.000 jajan-jajan anak sekolah dulu. Cuman karena dia nggak ada uang, ya anak orang kaya, dibuka duitnya merahan lah ibaratnya. Ya Allah. Dari yang nemu yang kecil biru dikasih lah. Dan setelah dikasih itu berlanjut bang, jadi bahan setiap hari. Nah terus kemudian akhirnya dia datang balik lagi nih kelas nih pada saat apa namanya istirahat itu, dia mukanya kayak lesu gitu loh, kayak ini anak kenapa gitu kan. Akhirnya kan gue penasaran nih bang, biasanya dia anak nih aktif gitu kan, maksudnya kan aktif ngobrol gitu, terus tiba-tiba lesu begini kenapa gitu kan, kayak pusing kayak mikirin apa gitu, nggak tahu. Lo kenapa? Saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, biasa gitu, nggak ngaku. Udah cepetan buru, kenapa? Muka lo ditekuk-tekuk begitu kayak udah kayak triplek lembab tuh nggak? Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya dia cerita lah begini. Ternyata dia dipalak bang. Nggak lama setelah dia cerita kayak gitu detailnya gimana, anak-anak nih ternyata pada denger bang, mau nyamperin, kita mau gebukin langsung bang. Pada saat itu kan ditahan sama Abbas temen kita. Jangan. Mungkin pemikiran temen gue adalah ketika pada saat kita nyamperin itu anak di kelas itu, kita habisin di situ bang, kita gebukin di situ, karena kan malak ya kan. Takutnya temen gue si Abbas ini jadi korban, dicecer lagi nih bang, karena kan dia ngadu, ya kan. Akhirnya ya sudah di situ kita lebih baik ngalah deh, gitu kan. Kita menghargai teman kita. Nah, itu kejadian hampir 1 semester tuh bang. Jadi hampir 1 semester dia sekolah gitu kan seperti biasa. Nah terus kemudian karena dia terlalu sering dibully, terus ditambah sama jadi bahan pemalakan di sana. Ini ada anak kelas lain nih, gitu kan. Ada anak kelas satu lagi yang lain. Jadi datang ke kelas kita ngobrol-ngobrol, terus ditawarin, lo mau nggak ikut perguruan gua? Nah dia nggak bilang ilmu perguruan apa nih secara detail, jadi cuma bilang perguruan. Pemikiran gua kalau misalkan udah ngomong perguruan berarti bela diri, silat, karate, taekwondo atau apapun itu. Perguruan apa? Udah datang aja dulu gitu kan. Nanti lo dia bakal diajarin kok caranya ngebela diri supaya nggak dibully lagi. Oh silat nih pemikiran saya. Terus saya dalemin lagi dong. Emang ilmu apaan gitu kan? Silat atau apa? Ilmu keselamatan. Keselamatan. Di sini nih ilmu keselamatan apa? Gitu kan. Udah daripada penasaran. Dulu belum ada bahasa kepo. Udah daripada penasaran, datang aja dulu. Nanti lu tahu sendiri kok. Oke tuh. Tepatnya di mana? Di sini gitu kan. Ada salah satu wilayah di Jakarta gitu kan. Nah, kira-kira gue datang kapan gitu kan. Kata si teman saya Abbas ini, kalau bisa malam Jumat. Karena malam Jumat itu posisinya kita mau ngadain pengajian. Ya, udah datang tuh. Ya kan. Datang si Abbas ngajak gue. Yo, temenin gue yuk. Gue nggak bisa nih kalau datang sendiri, malu gitu kan. Ya udah nemenin doang ya, tapi gue nggak daftar, gue males. Iya gitu kan. Datang ke sana, ternyata bener bang, satu posisinya itu udah lumayan ramai, nggak terlalu ramai tapi lumayan lah, banyak anak-anak. Dan pada saat gue lihat itu pun perguruan itu bang, itu nggak ada orang dewasa. Jadi kayak umur-umuran remaja, SMP, SMA gitu loh bang, kayak gitu-gitu, 17-an lah gitu. Terus ada cewek-ceweknya juga pakai jilbab gitu ya kan. Gue bilang ya Allah ukti cakep amat ya kan. Maksudnya sekali cuci mata. Dan pada saat gue datang, gue juga memperhatikan sekitar. Itu pada epokannya itu perguruan itu bentuknya kayak rumah-rumah Betawi. Rumah tapi sekelilingnya itu kayak kebun, ada pohon-pohonnya gitu. Jadi kalau begitu pada saat malam tuh lumayan agak-agak serem juga bang suasananya. Nah, terus kemudian dipanggil nih sama temen gua gitu kan, terus dateng ngadep kayak salah satu mungkin asistennya lah
asisten yang istilahnya ketuanya di situ siapa, daftar nih bang namanya ini, bayar formulir bang, bayar formulirnya 200.000, udah buset, bayar teman gue nih, anak orang kaya, ya kan, 200.000 udah kayak ngasih 2.000, ya kan nih, ya kan, dalam hati saya ngeliat di belakang, buset, anak orang kaya, enak banget kalau ngeluarin duit, ya kan gitu, terus udah di situ, nggak lama, yang asisten itu ngomong lah, jadi di sini itu dibilangnya perguruan untuk ilmu keselamatan. Jadi nanti di sini untuk seluruh siswa gitu kan, istilahnya seluruh murid lah bahasanya, itu nanti akan diberikan beberapa ritual wejangan dibilangnya, itu untuk melakukan beberapa pengajian atau mungkin beberapa kegiatan lain gitu kan, tujuannya untuk supaya kita diberikan karomah. Saya langsung kayak tinggi amat nih omongannya. Itu posisi saya di belakang bang, maksudnya di belakang teman saya itu, di samping itu saya kayak begitu loh, ya kan, diberikan karomah. Oke, saya dengerin dulu nih, ngikutin dulu omongannya gitu kan, diberikan karomah supaya kamu bisa dapat ilmu keselamatan, gitu kan. Gue inget banget omongannya gitu kan. Jadi selama niat kita baik gitu kan, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Bahaya banget bahasanya dalam hati gitu kan. Terus udah tuh akhirnya ditanya kan, kamu mau ikut pengajian sekarang apa minggu depan? Kayaknya minggu depan aja, soalnya kan posisi kan memang datang itu kita nggak kayak ala-ala pakai baju pengajian, ya baju main, celana pendek gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Ya udah akhirnya kita pulang, terus minggu depan kita balik lagi nih bang, balik lagi dengan pakai baju kostum, ya baju koko segala macam gitu kan, ya kostum gitu, cosplay nih mau pengajian kita gitu kan. Nah, terus udah pengajian di sana, kemudian ngaji. Nah, ini nih yang mulai janggal. Ini maaf nih sebelumnya nih bang. Jadi ini kalau pengajian normal, majelis manapun, setahu gua, mungkin abang juga relate, namanya cowok sama cewek itu harus dipisah, karena bukan mahram. Betul. Bener gak? Cowok di kanan atau di mana, cewek nanti dipasangin pembatas di sebelahnya, nggak boleh nyampur. Betul. Tapi kejadian pada saat gue malam Jumat depannya datang, gitu kan, itu gue ngeliat cowok sama cewek nyampur. Jadi baju biasa ya, baju hijab, baju hijab gitu aja, pakai kaos atau apa gitu kan, itu nyampur bang di situ ngaji. Bayangin. Nah, terus kemudian yang bikin gue keselnya lagi di situ adalah, bukan kesel, lebih tepatnya kayak ya kesel, bertanya-tanya sama campur aduk lah kita. Kok cewek dikasih satu ritual minum kopi hitam sama kayak rokok Sampurna Kretek. Rokok. Gue penasaran awalnya, cewek kok kayak begini? Karena gini loh bang, kita bicara secara akal sehat ya, 2012 kita masih bocah bang, terus ngelihat cewek-cewek yang istilahnya di kategorinya masih SMP, istilahnya remaja lah, minum kopi hitam sama rokok, kayaknya nggak logis, bener nggak bang? Ya kan? Akhirnya gue nanya dong, gue kepo. Maaf nih sebelumnya, itu cewek minum kopi hitam sama rokok buat apa fungsinya? Gue tahu ada beberapa cewek ngerokok, tapi nggak kayak rokok-rokok yang kayak gitu deh. Ya kan, selain samtek gitu tuh nggak mungkin gitu loh, ya kan? Tanpa busa, dan itu pun kan berat bang, ya kan? Akhirnya dijelasin, oh itu karena dia mau dapetin satu ilmu untuk dapetin jodoh. Ritualnya kayak gitu. Ritualnya, gue langsung mikir, kok makin kesini makin aneh sih. Mulai janggal tuh di situ tuh, ya kan. Nah terus akhirnya setelah selesai itu ritual itu kan ngaji nih bang, ngaji selesai, udah tuh yang beberapa yang mau ilmu ini ritual, kalau enggak ya udah ngobrol seperti biasa. Nggak lama setelah itu, ini jagonya keluar, bahasanya, oknumnya nih, yang istilahnya yang paling dituakan lah, ketuanya keluar, mengumumkan satu informasi. Jadi buat adik-adik, dia ngomong nih bang, buat adik-adik yang mau dapetin ilmu keselamatan atau mau diisi badannya, langsung ngomong ke Aki ya, nanti Aki bantu, gitu loh. Nanti rencananya minggu depan kita mau ngadain acara pengisian. Oke. Pengisian apa nih? Kan di-refill badan kita nih, ya kan. Pengisian. Ya kan. Gue di situ makin aduh, nih orang goblok mana lagi yang ngomong, jujur bang saya pada situ kan. Karena kan maaf ya, ini bagi gue ini udah termasuk oknum, ya kan. Ya udah tuh gue ngikutin aja kan. Terus temen gue pada saat
Akinya ngomong itu, gue ngeliat temen gue samping, matanya berbinar bang, seneng kayak ngeliat, ya Allah gue akhirnya dapet harapan, kayak gitu loh. Karena kan ya mungkin gue ngerti dia dibully, terus dia nggak berani, dia nggak punya nyali buat ngebales gitu kan. Terus dia dapat kesempatan kayak gini, dia seneng gitu loh kan. Dalam hati dia nggak ngomong, teman kayak ya Allah gitu, sumringah gitu ya, sumringah. Si kampret juga seneng nih gitu kan. Ya udahlah. Terus akhirnya kita pulang cerita tuh. Kita cerita ngobrol-ngobrol. Ya kayak saya lagi kayak dengerin cewek lagi curhat, saya dengerin doang. Gitu kan. Lu gini dia ngebacot ya, saya cuma dengerin doang. Iya, seneng kesimpulannya. Terus kemudian malam minggu depan kita balik lagi bang. Jadi itu ritual prosesnya itu hampir kurang lebih sekitar 3 mingguan. Jadi kita ke pengajiannya itu cuma setiap di malam Jumat doang. Pada saat itu akhirnya mulai pengisian. Nah ritual pengisian sebelum dilakukan, jadi diisi lagi nih bang formulirnya. Berbeda. Nah ini yang menurut gue kayak kok kayak gini pertanyaan saya. Jadi pada saat setelah diisi nama formulirnya, itu nanti pada saat dilakukan pertama pengisiannya itu nanti disiram badannya. Kayak disiram. Jadi ada satu kayak bak mandi kendi kayak kendi tanah liat gitu, gede Jawa gitu, kayak yang adat Jawa gitu. Nanti dimandiin tanpa baju gitu kan. Terus nanti punggungnya itu ditulis kayak ada bambu, itu bentuknya kayak spidol gitu. Segini lah ukurannya kan. Ditulis-tulis apa punggungnya kayak tulisan gitu. Dari abis itu baru istilahnya proses pengisian. Kalau kita sebut namanya kalau bahasa sekarang mediumisasi. Nah, tapi sebelum dilakukan itu ada namanya biaya mahar. Kurang ajar nih. Biaya mahar lagi. Pertama formulir udah 200. Ternyata pada saat pengisian itu kita dikenakan duit 3.000 bang, 3 juta. Jadi ya bayarnya langsung ke Aki. Oknum nih, gitu kan. Terus kemudian dia ngomong nih, jadi nanti dengan ilmu ini nanti kamu akan diberikan karomah, ngomongnya. Tetap karomahnya ini dijaga nih. Nah, karomahnya ini. Nanti kamu kalau misalkan diisengin ada orang yang berniat jahat, itu insya Allah tidak akan mempan. Kamu mau dipukul, kamu mau ditusuk, itu nggak akan berpengaruh. Bahasanya gitu bang, ya kan. Kita sebut kebal. Deh, nggak usah terlalu yang melenceng-melenceng ngomongan, kebal deh. Ini kan posisi kan kayak gue sama abang nih, abang yang ngomong sama Akinya, posisi kayak gini kan. Gue di samping nih bang begini ngeliatin sambil ketawa senyum aja. Tuh Akinya ngeliatin gue bang, juga ngelirik-lirik. Ya Allah, pemikiran saya, 2 orang bego lagi ngomong nih. Dalam hati saya, 2 orang bego lagi ngomong nih gitu kan. Terus udah ngomong-ngomong gitu, teman saya ya bisa dibilang ikut juga terpengaruh dengan istilahnya otaknya dicuci bang, permainan katanya gitu kan. Terus kemudian nanti dia ngomong nih bang, setelah ritual itu nanti setelah selesai nanti akan diberikan salah satu bisa dibilang kayak pusaka. Dia bilang itu untuk menjaga supaya kamu tuh ilmunya awet. Aneh menurut saya, aneh ya kan, oknum nih ya kan. Akhirnya teman saya udah terlalu berbinar, saya langsung sekat tuh omongannya, saya langsung skakmat tuh, bukan skakmat, maksudnya langsung potong tuh. Aki maaf boleh nanya nggak gitu kan. Ini saya kalau misalkan anggap saya ikut nih, saya tertarik untuk ikut belajar ilmu kayak gitu. Ini kan posisinya kan ada pendamping dong, ya kan, karena kan ada proses pengisian, berarti otomatis ada pendamping gaib lah, kita sebut aja godam. Ya kan? Nah kalau boleh tahu godamnya bentuknya apa? Karena kan jin ini kan sifatnya fasik, ya kan, bisa menyerupai siapa-siapa aja. Nah, pada saat nanti akan dimasukin ke badan, ya kan, untuk ilmu tersebut itu bentuknya apa? Gue mau ngetes ilmunya dulu, secara pengetahuannya dulu nih, ya kan. Nanti ilmunya itu, menurut dari keterangan Akinya itu, nanti ilmunya ini nanti macan putih, pendampingnya. Nah, ini maaf banget nih bang. Jadi menurut dia itu dia cerita. Nanti setelah pada saat proses ritual itu nanti akan diberikan setidaknya sedikit dari karomahnya Prabu Siliwangi. Ya Allah tinggi amat. Aduh, Prabu Siliwangi. Itu Akinya yang ngomong itu. Jadi ilmu kebal kayak bisa dibilang rawa rontek atau apalah gitu kan. Terus sama ilmu pendamping gaib itu singa putih. Jadi nanti kalau kita disengin atau kita mau diapain sama orang, itu yang keluar singanya langsung. Bahasanya ngeri. Keluar singa.
singa tuh yang keluarin. Oke. Safari gitu. Parah. Gue pas cerita kayak gitu, itu sebenarnya jujur bang, gue pengen ketawa tapi nahan banget, ya kan, nahan banget gitu loh. Akhirnya terus gue pertanyaan kedua gue, Ki maaf, ini kan berarti kan masuknya kan kita secara tidak langsung minta tolong sama gaib nih. Ini maaf, kalau misalkan kita ikut, apakah kita termasuk salah satu bagian dari golongan orang-orang yang musyrik? Karena kan kita maaf nih bersekutu nih secara tidak langsung nih, ya kan, gitu loh. Karena kan kita lebih berharap ke gaib ini dibandingin sama yang pencipta Allah gitu kan. Tahu nggak jawabannya apa bang? Ini agak berat nih. Selama niat kita baik, mau kita minta tolong sama jin atau sama siapapun itu nggak masalah. Menyimpang. Nggak masalah. Aduh, oke. Terus yang bikin saya makin kesel di situ bang, dia ada satu ngeluarin ayat-ayat apa tuh, yang menurut gue ini kayak ini senjata utama dia buat nyuci otak. Jadi bisa gue bilang ini oknum dukun melakukan praktek jual beli ilmu, istilahnya praktek lah gitu kan. Tapi mengatasnamakan cara marketingnya dengan agama, modusnya dengan agama. Di situ gue nggak terima awalnya, tapi kan gue masih anak kecil bang, masih remaja, gue nggak bisa ngelawan, ya kan. Ya udah gue ngalah, ya udah gue diam ngikutin. Nah teman gue akhirnya mikir-mikir dulu tuh, dia nggak mau bayar dulu gitu kan tadinya. Gimana mau nggak? Tadi dia nggak mau tuh bang jujur. Tapi karena ya rayuan lah, bujuk rayu, sales lah bahasanya kan. Dibayar dulu tapi sistemnya kalau saya DP dulu boleh nggak? Saya bayar, dia bilang bukan DP, saya bayar setengahnya dulu boleh nggak? Dibayar 1 juta bang. Oke nggak apa-apa, tapi kalau misalkan, nah ini Akinya jawab, kalau misalkan nggak dilunasin, ini angus ya. Aduh, bingung saya bang. Angus tuh 1 jutanya hilang gitu aja. Ya udah buat ya nggak tahu buat apa gitu kan. Dibayar tuh bang 1 juta. Jadi dihitung uangnya itu udah 1 juta, dihitung lagi udah ya gitu kan, dibikin kwitansi ya biasa bukti bayar kan. Oke, gitu kan, kita pulang. Sepanjang pulang itu gue maki-maki bang, nggak ada henti-hentinya. Oh goblok, tolol, bego, idiot, segala macam saya sebut semua. Lo tau nggak itu kan kalau masuk musyrik? Mana ada, lo gila, lo tadi denger gak? Selama niat kita baik, kita minta tolong sama jin atau setan atau siapapun itu, istilahnya bahasanya itu nggak masalah. Lo gila, lo belajar agama nggak sih? Dia nggak gubris bang, malah kita jadi debat. Karena mungkin ya gue paham problema dia itu karena kan dia sering dibully, itu kan masalahnya. Dia mau mengatasi itu supaya dia keluar. Dia ada satu kayak alasan dia bisa berani buat ngelawan gitu kan. Makanya mungkin dia ikut kayak beginian. Ya udah setelah debat panjang, saya lebih milih ngalah. Ya udah toh pakai uang dia bayarnya kan, bukan pakai uang gue, ya udah gitu kan. Nah akhirnya dia mutusin untuk oke, saya mau gitu kan, saya mau terus kemudian hari Minggu kita disuruh datang lagi bang. Jadi malam Jumat itu kita daftar formulir, di minggu yang sama hari Minggunya kita balik lagi bang. Nah balik lagi di hari Minggunya itu baru dilakukan proses pengisian itu. Pengisian lah, refill nih, badan kita di refill nih. Oke. Terus bajunya dibuka, itu posisi gue di pinggir bang, gue sambil ngerokok tuh, gue ngeliatin gitu kan, tapi berdiri gitu kan. Temen gue itu duduk tuh, si Abbas itu di tengah itu dengan beberapa murid yang lain juga gitu kan, yang istilahnya nunggu giliran nih gitu kan. Itu dimandiin dari kepalanya itu dia sambil baca-baca apa nggak tahu gitu kan, karena kan nggak denger gitu. Terus nggak lama asistennya itu ngasih kayak bambu segini nih ya, kayak spidol itu kan. Punggungnya itu ditulis bang, itu kelihatan, jadi bukan kayak gambar, jadi kayak ditulis kayak, tapi huruf-huruf kayak huruf Arab gitu loh. Kelihatan dari ukiran dari tangannya dikelihatan kan, walaupun jauh gitu kan. Oke gitu kan. Terus gak lama, ini yang menurut saya kayak salah satu tontonan yang menurut gue paling lawak, proses mediumisasi. Gitu-gitu, mukanya sambil ngeden gitu loh. Kayak kan ngeliat mukanya terus udah gitu kayak ngeden kan, gue kayak iya Allah goblok banget gitu loh ya kan. Jadi dalam hati saya gitu kan, 2 orang bego ya kan, yang satu bego mukanya ngeden, yang satu bego maunya aja duduk di situ udah tau kotor bego ya kan. Dalam hati gitu, saya cuma gitu tuh. Gak lama setelah dari situ, bener bang, ternyata dari ujung sono keluar kayak sosok menurut di bayangan gue gitu kan, tapi gue ngeliat kayak bayangan sangat sama samar. Itu ngeliat singa bentuknya kayak putih tapi putih-putih kayak loreng-loreng
ada kitemannya gitu loh. Oke. Jadi nggak putih full gitu. Dia keluar sambil begini nih bang, jalan pelan-pelan gitu. Terus ngeliat berhenti, tapi berhentinya sambil ngerangkak gitu, dia ngeliatin gitu. Terus gak lama dia jalan lagi. Begitu pada saat dia mau jadi dari sana dia ngiternya begini nih bang. Teman gue di tengah. Pada saat begini dia berhenti, dia ngeliat ke gue. Dia berhenti, dia ngeliat ke gue. Terus gue sambil ngerokok, gue liatin balik. Bodoh amat gitu kan. Lo kira gue takut? Kagak gitu kan. Terus makin lama dari bayangan ya kayak asap gitu loh bang, kelihatannya gitu kan. Lama-lama real kayak gue ngeliat loh, nyata, bener-bener tuh solid jadinya. Wih, ngeri nih, dari tadinya asap. Mungkin pemikiran gue, kayaknya nih gue ngantuk kali gitu awalnya kan. Kok makin kesini makin jelas nih, kayak gue ngeliat orang gitu kan. Ya udah tuh, terus dia begitu, dia jalan lagi tuh bang, ngelilingin itu. Terus jalan gitu, terus dia duduk tapi posisi di samping. Jadi di samping itu, terus tapi ngeliatinnya sambil kayak begini nih. Jadi dia nggak langsung lihat ke teman gua, tapi dia duduknya ngadepnya tapi begini. Kepalanya madep gini nih bang. Jadi kepalanya doang ngadep ke temen gua. Nah kemudian nggak lama setelah dari situ, itu langsung kayak terus kayak asap gitu loh. Hilang. Oh dia ngilang? Ngilang. Terus, nah ini yang bikin gua kayak mungkin bisa dibilang kayak sinetron lah ya, kalau menurut gue. Tapi emang real. Jadi begitu pada saat ke asap itu, dia ngilang gitu ke atas, itu dukunya langsung dimasukin kepala. Jadi langsung diginin kepala bang gitu loh. Di kepala begitu. Okay. Jadi terus kemudian Abbas itu teman gue yang menurut gue bego sama cupu, tiba-tiba seketika langsung berubah jadi singa. Dia kesurupan. Langsung kesurupan. Begitu. Jalan pelan-pelan gitu. Begitu. Itu posisi di samping itu, gue ngeliat bukan takut, bukan shock, bukan kaget. Gue makin ketawa bang, jujur, makin pengen ngakak. Ih goblok, ngapain lo cosplay jadi macan bego? Dalam hati gitu kan, bego banget ngapain gitu loh. Karena jujur setelah kejadian yang kemarin, setelah ngomong sama Aki, gue udah males banget bang. Jadi menurut gue kegiatan semua yang ada di situ, menurut gue ya kegiatan lawak. Gitu kan. Jadi pada saat udah itu dikeluarin lah tuh, istilahnya kan mediumisasi kan, dikeluarin gitu kan. Dikeluarin, dia sadar, temen gue terkapar telentang begitu, si Abbas itu dimasukin ke botol. Aneh lagi. Botol. Kok ribet? Nah, kok ke botol gitu kan. Botol kayak botol air lah, mineral gitu kan. Terus udah dibangunin, temen gue dibawalah ke dalam. Nah ternyata batu delima yang dikasih ini nanti kan, jadi teman gue itu kan dikasih batu delima gitu kan. Jadi jin yang ada menurut dia ya, jinnya ini itu dimasukin ke batu. Oke. Dimasukin ke batu itu. Dan setelah dimasukin ke batu itu, ya kan, akhirnya dikasih lah tuh ke teman gue. Sama ini ada satu kertas, ini jimatnya. Lu baca ini setiap malam sebelum tidur sebanyak 5 kali, ya kan? Lu besok pagi bangun, kesananya lu nggak akan ada yang berani buat ganggu lu. Wow. Oke. Ya kan? Terus sebagai pembuktian bahwa dia kebal, akhirnya sebelum kita pulang dilakukan yang namanya praktik. Praktik langsung uji coba, diambil tuh bang golok. Waduh. Dicoba nih timun nih, tak kebelah. Begitu gue ngeliat, timun bini lo kebelah nih, bini lo nyap abis ini nih, ya kan. Gue di situ ngelawak aja bang, ngelawak diri sendiri aja. Tangannya direntangin gitu. Jadi pertama tangan yang ini dulu. Jadi dia di samping sini nih bang. Ingat gitu kan. Yakin ya, Bismillah yakin ya. Jangan enggak nih. Kalau misalkan nggak yakin, kebelah nih, ditakut-takutin, dibikin parno. Terus ya udah tuh, pas udah itu. Bayangin bang, lagi kayak gitu baca Bismillah orang, gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, diginiin. Dia kesakitan, tapi kesakitan bukan kesakitan kayak di sayat itu bang. Jadi kayak ya tajam aja, tapi nggak berdarah. Aneh dong. Ya kan ada bekasnya kan. Kalau di istilah di beset ini kan ada bekasnya kan. Itu ngeliat beset ada. Oh oke. Satu lagi sebelah sini. Terus pakai tangan satu lagi, diginiin lagi sebelah sini nih, diginiin sama dia. Oh oke. Kebal nih, ilmu keselamatan.
ya kan. Alhamdulillah proses lancar. Sekarang kamu sudah dapat karomah ilmu keselamatan. Wih, ngomongnya karomah lagi bang. Karomah. Di situ. Gue makin pengen ngakak nih bang gitu kan. Terus udah gue tahan lagi nggak lama. Oke, bas istilahnya karena udah selesai ya waktunya pelunasan. Kan kemarin udah DP 1 juta. Sekarang 1 juta lagi. 1 juta bayar. Dia lunasin tuh bang, dibukutin kwitansi lagi pelunasan. Aduh, goblok lagi di situ kan. Terus udah tuh kita pulang, dia ngerasa pede dengan ilmu seperti itu kan. Terus, nah sambil dengan pedenya itu akhirnya nimbrung lagi sama teman-teman bocah-bocah yang selain satu perguruan di situ kan. Dan, weh asik nih besok langsung ikut tawuran nih. Allah. Langsung nyotok tuh bocah bang, istilahnya kita kelas 3 SMA yang ngomong SMP kelas 3. Ya Allah. Potongan badannya ya kan. Dan ternyata akhirnya kita ngopi bareng di situ. Cuman kan memang temen gue si Abis ini kan dia nggak ngerokok. Cuma kalau ngopi susu oke. Gue doang yang ngerokok. Gue ngerokok sambil ngobrol di situ. Dan ternyata selama ini dugaan gue tepat bahwa memang ini praktik-praktik dukun, oknum dukun tapi pakai modus agama. Menurut gue. Karena rata-rata yang datang di sana itu pertama dia berharap ilmu kebal supaya dia punya nama pada saat tawuran. Kan kalau anak-anak zaman dulu kan, ini anak si ini nih, dia jagoannya di sini kan, istilahnya punya nama keren menurut mereka gitu kan. Terus ada lagi yang cowok gitu kan, dia setiap kalau datang itu dia minta mahar supaya bisa dapetin cewek gampang. Istilahnya cara ngelobinya itu cewek luluh aja gitu bang. Gitu. Terus ada lagi yang pengen mukanya tuh ganteng. Dia nggak pede, jadi mukanya tuh kayak lebih bersinar bercahaya aja. Katanya nanti akan diberikan setengahnya karomah mukanya Nabi Yusuf. Waduh, dari situ gue udah muak tuh bang. Maaf nih sebelumnya kalau saya sampai nyebut-nyebut semua nih, tapi memang kejadiannya gitu. Ini beberapa ini disebut ya Allah, ini apa lagi sih kayak begini-gini nih menurut gue gitu tuh bang. Itu nggak masuk akal, ya kan. Terus udahlah selesai ngobrol itu. Menurut gue udah waktunya udah terlalu malam, kita pulang karena kan besok kita sekolah lagi, hari Minggu kan kita sekolah lagi. Udah kita pulang, udah tuh gue nggak buka obrolan apa-apa nggak, cuman dia aja cerita. Si Abbas teman gue cerita ya gini, mantap, 2 juta, bye lo jaga tuh ilmu, ya kan. Udah selesai dari situ, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dia nggak dipalak tuh bang, karena mungkin dia nggak ketemu lah sama yang anak gengannya suka malak dia. Hari Kamis ketemu, dibawa ke kamar mandi, biasa dimintain duit bang, dia ngeberontak. Nah itu ada satu kejadian itu tuh pada saat ditarik itu temen gue si Abbas itu diberontak, ada saksi gitu kan, jadi cewek lah gitu loh. Nah terus kemudian ya mungkin karena udah terlalu muak dia ngeberontak di situ bang. Dia berani ngelawan tuh, ya dipukul-pukul semua, apa dibawa ke ruang guru. Ruang guru. Akhirnya temen gue ini cerita, karena kan selama sekolah ini temen gue ini kan nggak pernah bermasalah, dikenal pendiam, istilahnya ngobrol tuh pun cuma ya nggak terlalu yang rame gitu kan, cuma segelintir orang doang. Diceritain lah kenapa gitu kan. Oh ternyata memang dari awal dia masuk ini memang ketahuan lah suka dipalak. Akhirnya di skors pada saat itu yang 3 orang ini. Itu gue tahu dari temen gue yang cewek ini bang gitu kan. Akhirnya di skors di ruang guru itu. Terus akhirnya mulailah tuh ada omongannya apa, bahwa si Abbas ini dia punya ilmu begitu-gituan, karena yang darinya cupu dia berani ngelawan, kita pukulin tuh dia nggak mempan ini segala macam. Itu timbullah tuh gosip-gosip di situ. Nah udah seneng kan, akhirnya selama ini penantian dia harapannya dia sudah tercapai. Lanjut tuh bang, kita sekolah seperti biasa. Nah selang berapa hari kemudian, pada saat dia setelah hari Kamis itu kejadian itu, berapa hari kemudian kita dapat tugas kelompok nih bang. Dapat tugas kelompok, kita bingung nih mau ngerjain di rumah siapa, ya kan. Di rumah ini nggak bisa, rumah lo aja, rumahku kecil ya kayak kandang kucing, saya bilang gitu kan, gitu. Dan rumah si itu aja, si Abbas aja, rumah dia gedong tuh, enak, kapan lagi kita makan rumah orang kaya ntar. Kali kita kan kalau ngomong kan jablak gitu kan. Terus ya udah akhirnya ya udah di rumah lo ya Bas, ya udah ke rumah gua aja. Seneng dia karena ada teman-teman ke rumah kan gitu. Iya. Karena yang dulunya sepi akhirnya ada teman ke rumah walaupun sekedar belajar kelompok. Terus ya udah tuh, cuman ada beberapa yang harus pulang dulu, izin dulu, ganti baju dulu segala macam gitu kan. Ya gua karena posisinya gua dibilang bahasanya gua anak hilang lah ya, gua langsung cabut aja gitu loh. Gak dicariin. Gua datang ke rumahnya si Abbas itu. Udah main, udah ngobrol di sana. Gak lama ada yang tok-tok-tok, Assalamualaikum. Siapa nih gitu kan. Ternyata dari istilahnya utusan dari perguruan itu.
Ke rumah. Istilahnya bahasanya ya ini menurut gua nih ya dari perawakannya kayak umur hampir kepala 3 lah, 27, 28 lah. Sepuh lah nih. Bukan sepuh, bisa bilang SPV-nya lah. Gitu. Kalau bahasa kantoran nih SPV-nya lah. Terus kemudian datang itu ada namanya itu pesan dari Aki. Jadi karena istilahnya teman gue si Abbas ini sudah belajar di sana, dapat bonus bang. Dapat bonusnya itu tau nggak apa bang? Jadi saat dikasih satu kertas itu ada mantra dalam bahasa Arab. Mantranya itu ketika pada saat misalkan contoh gue punya target ilmu pelet, gue punya target, gue suka banget sama dia. Setiap kalau gue tembak dia, gue kejar dia nggak pernah mau nih. Kita ucapin itu sambil nyebut namanya dia, 7 turunan cinta mati bang, bahasanya zaman dulu. Terus gue pikir buat apa sih kayak begini-ginian, nggak penting gitu loh. Udah dapet ilmu kebal, menurut gue udah cukup, ditambah lagi ilmu beginian lagi. Kok teman gue makin dijerumus ke makin sesat nih gitu kan. Akhirnya gue nggak mau terlalu ikut campur tuh bang, ngobrol di situ. Akhirnya gue timbul lah tuh percakapan sama yang utusan Aki ini. Gue nanya, sebelumnya mohon maaf nih, gue tadinya itu mau bertanya tujuan kita belajar ilmu kebal ini buat apa gitu kan sebenarnya. Karena jujur bagi gue kayaknya ini penting nggak penting sih menurut gue. Ngobrol tuh bang, jadi kita kayak konsultasi. Oh iya, jadi dia bilang ini bukan ilmu kebal, ini ilmu keselamatan. Tetap ilmu keselamatan tuh dia ngomongnya tuh ya kan. Nah terus udah timbul begitu, udah mulai tuh dia agak panas nih bang sama pertanyaan gue gitu kan. Yang tadinya adem lama-lama dia nadanya agak tinggi dikit aja gitu kan. Dia agak tinggi dikit, terus akhirnya dia ngeluarin satu jurus. Nah ini ya Allah menurut gue fatal sih, karena dia ada satu ngambil doa belajar untuk anak kecil. Mungkin abang kalau waktu kecil pernah denger ini, Robi tu billahi robbah wa bi islami dinah wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah, ya kan? Istilahnya Robi zidni ilman wa zurni fahma. Itu kita tarik semua tuh. Kalau anak kecil nih, mungkin yang penonton Lautan Mistis pasti relate nih kalau ngaji waktu kecil. Artinya kan ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku dan Rasul sebagai utusannya gitu kan. Di bawahnya lagi aku belajar ilmu itu kan, dan berikan aku pemahaman yang baik gitu kan. Berikanlah aku ilmu, ya Allah berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik gitu kan. Dia ngambil dari sini nih bang, Robi zidni ilman wa zidni fahma. Jadi selama kita belajar ilmu apapun itu, mau itu ilmu gaib, ilmu apapun itu, selama niat kita tujuannya benar, nggak akan yang namanya masuk ke musyrik. Aneh. Nyimpang buat gue. Ini maaf banget ya Allah, bukan maksud untuk menista, tapi ini fatal menurut gue. Nggak bisa. Akhirnya bagi gue di situ gue bikin satu statement yang menurut gue kayak bikin dia skakmat. Kenapa? Karena setelah gue ngasih statement ini, dia langsung marah sama gue bang. Dia nantangin gue. Gue cuma bilang gini, kalau memang zaman sekarang kita bisa yang namanya segampang itu belajar karomah atau istilahnya belajar ilmu kebal, kenapa Rasulullah pada saat perang Uhud dia berdarah? Pertanyaan logika gue di sana. Karena kan gue kritis bang. Ya kan, gue dari kecil tuh kritis. Begitu gue tanya begitu dia skakmat. Tahu nggak apa yang dilakuin bang? Dia langsung berdiri, dia nantangin gue untuk berantem. Panas doi. Setannya langsung mulai nih ngambil kendali menurut gue. Karena dari nada bicara beda, matanya juga udah beda. Jadi matanya ngeliat gue tuh udah bukan kayak manusia normal. Kayak kita ngeliat abang gini nih udah enggak gitu kan. Kayak udah penuh dendam gitu loh kan. Oke, dia sampai ngomong gini, lu bisa bikin gue sampai berdarah ataupun lu pukulin gue sampai gue bisa mundur 3 langkah, gue cium kaki lo, tak kabur. Malah nantang. Ya kan? Udah sekarang nggak usah terlalu banyak ngomong. Bahasa zaman itu banyak ngomong lah. Udah nggak usah terlalu banyak ngomong lah. Buktiin aja sekarang gitu kan. Lu sama gua. Lu ambil barang, lu mau ambil pisau, lu mau ambil golok, lu mau ambil apapun itu terserah. Gitu kan. Lu pukul gua. Ya kan? Ya udah saya pikir ya gini bang, kita jujur-jujuran aja. Abang cowok, gua cowok. Umur 17 tahun. Emosi masih labil. Ditantangin dengan nada tinggi seperti itu, yang abang lakuin apa? Kalau abang jadi gue ditantangin nih, lanjut, otomatis gue lakuin bang. Gue ngeladenin dong. Gue ambil barang apa nih kira-kira kan? Itu ini segala macam. Akhirnya gue nemu nih satu
gagang sapu yang buat nyapu biasa. Gue ambil gagangnya, gue pegang dari bawah kan, pakai ini bisa nggak, gue bilang oh bisa gitu kan. Ayo udah tuh, nih dia udah langsung kayak udah ngambil kayak kuda-kuda lah gitu kan istilahnya. Gue cuma ngomong bismillah la haula wala quwata illa billah, gue pukul pala di bagian sini nih bang, bepak, bocor. Itu disaksiin sama teman gue Sabes, Masih Abbas itu, karena di rumahnya dia, di teras lah. Dan itu pembantunya yang lihat, untungnya nggak ada mak bapaknya pada kerja, ya kan. Itu pembantunya yang lihat, astagfirullahaladzim, itu apa? Begitu, ibu-ibu tenang, itu kan, tenang aja. Dia berdarah sempoyongan begini bang, dia berdua sama temannya datang itu langsung dibawa. Pulang dia tuh. Pulang cabut dari situ. Pakai apa barangnya? Gagang sapu. Gagang sapu. Sapu doang. Sapu yang buat emak-emaknya ini nyapu. Biasa. Batangnya doang. Gue pukul tepak bagian sininya dong. Gue cuma ngomong bismillah la haula wala quwata illa billah. Niat gue, tujuan gue bukan untuk ngasih pelajaran dia. Maksud gue pengen pembuktian bahwa yang namanya kita kalau minta tolong sama jin itu tujuannya bukan bukan buat bener-bener yang kita dilindungin, itu disesatin doang. Iya betul. Bener gak bang gitu kan? Kan udah ada suratnya al-jin kan gitu loh. Maksudnya ya itu untuk penegasan lo kalau minta tolong sama jin, tujuan jin itu bukan akan membantu tapi malah bikin lo makin tersesat. Betul. Gitu kan. Itu biar gue bisa ngeliat langsung, nih loh buktinya nyata gitu kan. Biar si Abbas sadar gitu. Biar Abbas ini sadar gitu loh kan, bahwa apa yang dilakuin itu adalah salah gitu kan. Nah, ketika pada saat dibawa itu, dia ragu di situ, Bang. Dia mulai kayak timbul keraguan di situ. Awalnya tuh dia nggak ada apa-apa, aman-aman biasa aja. Dia timbul ragu. Nih ilmu yang lo pelajarin, yang lo bayar 2 juta, formulir 200.000, nih kayak gini nih hasilnya. Sekarang kalau gue pukul ini kepala lo, kira-kira lo bisa kejang nggak? Dia aja kejang, ilmu istilahnya murid senior lah. Iya. Apalagi lo yang bocah kemarin sore, bahasa saya gitu kan istilahnya. Dia langsung bingung tuh. Dia galau tuh bang situ bang. Galau dia di situ kan. Akhirnya ya udahlah. Dia mungkin berpikir gini, ya udah bodo amat deh gitu kan. Terus akhirnya nggak lama setelah kejadian itu, nggak lama teman-teman gue yang sekolah datang. Pas banget. Gue ngarep itu, aduh kenapa lo nggak datang dari tadi? Biar banyak penonton. Bener. Biar ada penontonnya enak nih, ada penonton bayaran gitu kan istilahnya. Terus nggak lama setelah itu kita kerja kelompok lah nih. Nah kerja kelompok kita bubar. Nah di malam yang sama bang, di hari itu awalnya ini dari awal daftar proses sampai yang SPV-nya seniornya ini gue pukul itu nggak pernah ngalamin gangguan gaib. Tapi kejadian pada saat seniornya gue pukul, dia udah mulai ragu kan. Malam itu dia mulai diganggu bang. Jadi setiap dia mau tidur malam-malam itu dia selalu didatengin sama namanya sosok kayak tinggi besar genderuwo. Aduh. Tapi itu kata dia, gue nggak tahu, ya kan. Nah, dia sampai pernah waktu itu teriak, ya kan, genderuwo itu bibinya datang, emaknya datang, bapaknya datang, gitu kan. Ada apa gitu kan. Akhirnya sampai beberapa hari kemudian dia itu ditemenin sama ibunya karena memang ibunya ini manjain banget bang. Ya mungkin gue bisa tahu, istilahnya bisa ngerti lah, kenapa dia alasannya susah bergaul, karena memang anak manja, dimanjain gitu kan. Ya udah, terus nggak lama beberapa hari kemudian, gue didatengin lagi bang. Gue didatengin, tapi gue didatengin itu sama satu sosok putri cantik. Gue kayak ngeliat tuh, ya Allah, maaf nih cowok normal ngeliat begitu nafsu bang. Normal. Enggak, kita padanya aja ya, maksud gue cantik banget. Dia begini nih bang. Dia tangannya pokoknya begini lah gitu kan. Dia manggil gue tuh assalamualaikum. Suaranya lembut bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Pas begitu ngeliat, innalillahi, siapa ini? Tapi gue nggak kaget, gue nggak takut karena cantik bang. Cuman pakai baju kayak putri Jawa bangsawan gitu loh, kayak kemben gitu. Iya kayak kemben gitu. Terus ada kayak selendang atau apa yang sebelah sininya gitu loh. Dia begini nih bang gitu loh. Cantik banget bang. Itu posisi di kamar? Di kamar gua. Ya maaf nih bang, ya Joni langsung diri kan ibaratnya. Ya, itu kalau kita ngomong ininya aja normal ya. Nah terus posisinya pada saat gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gue jawab bang, gitu kan. Nah
Nak gitu kan, iya nak emang bahasa gue emang anak kecil lah gitu kan. Gak lama dia manggil gini, aku Nyi Kembang Laras namanya. Nyi Kembang Laras, aku mau minta tolong, teman kamu tolong selamatkan, jangan sampai terjatuh lebih dalam ke golongan sesat gitu kan. Hentikan perbuatan belajar ilmu seperti itu, Allah sudah murka. Itu cuman ngomong gitu doang bang. Itu dari awal gue dimimpiin itu berapa hari, ada kali 5 harian itu bang, 4-5 hari itu gue nggak ngomong tuh sama orang-orang, sama nyokap bokap siapa pun, nggak, gue diem, gue keep. Nah terus kita kan akhirnya ketemu lagi di sekolah nih bang gitu kan. Sekian lama kita istilahnya bicara tuh nggak terlalu ngomongin soal beginian kan. Akhirnya teman gue si Agus ini Agus lagi. Nah, si Abbas ini cerita nih, aduh sebut lagi nama aslinya. Jadi cerita nih, gue sering digangguin ini begitu bang. Ya udah terus gue diam aja tuh. Gue juga sebenarnya memang suka didatengin, tapi bukan mimpi. Ini wujud kayak gue sama lo ngomong gini. Itu namanya Nyi Kembang Laras, tujuannya dia untuk gue mau narik lo supaya keluar nih. Karena semakin gue tahu lo kayak begitu terus dan gue nggak bisa nyadarin lo, gue takutnya dosanya ke gue bang. Bener gak? Betul. Ya kan? Gue takut nih kebagian dosanya nih, karena kan udah tahu teman gue kayak gitu depan mata gue, kok gue nggak nyadarin dia gitu, nggak ngingetin gitu kan. Akhirnya semakin lama dia cerita, gue juga cerita gitu bang. Ini gue jujur aja, gue juga didatengin sama satu sosok, ya kan. Lo mau percaya mau enggak silakan, tapi nggak masalah. Intinya dia nggak ngeganggu gue, dia cuma pengen ngingetin, bro, udah cukup, udah waktunya lo berpikir pakai akal, ya kan. Ilmu seperti itu nggak bagus. Lo kalau emang punya masalah, punya satu keluh kesah atau apapun itu yang istilahnya lo nggak bisa lo hadepin, lo minta sama Allah, jangan minta sama yang beginian, nggak bagus, saya bilang gitu kan. Udah bro, coba gini deh, lo turunin ego lo. Gue minta satu hal, gue kan nggak pernah minta apa-apa nih sama lo kan, selama ini kan lo banyak minta, gue okein. Gue minta tolong sama lo satu aja, ego lo turunin, pikiran lo coba lo pakai. Menurut lo, dengan kejadian kemarin yang senior lo gue pukul sampai berdarah dan katanya itu ilmu kebal, menurut lo itu nyata apa enggak? Itu beneran kebal apa enggak? Coba lo renungkan dulu deh di rumah. Lo nggak usah jawab pertanyaan gue, apa omongan gue, lo renungin aja. Akhirnya dia renungin tuh bang. Renungin berapa lama tuh, sekitar seminggu 2 mingguan deh, gue lupa pada saat itu. Akhirnya dia mutusin untuk keluar. Oke. Dan selama itu dia sampai mutusin oke gue keluar itu Nyi Kembang Laras tuh selalu datang buat ngingetin gue capek bang. Buat nyampein pesan. Iya. Si Abbas itu. Iya, si Abbas itu. Dia begini gitu kan. Ayo gitu kan. Yang tadinya manggil nak jadi manggilnya Le. Le, ayo Le. Temanmu itu loh. Ayo. Udah waktunya keluar. Gitu kan. Bok Gusti udah ngamuk. Ya maaf, Jawanya yang tadinya ngomong Indo, makin lama makin sini Jawanya udah mulai keluar bang bahasanya. Ya Bok Gusti itu udah mulai marah loh Le gitu loh. Ya kita mesti mau gimana gitu kan. Ya akhirnya kita ngomong, maksudnya gue ngomong pelan. Untungnya dia ngerti bang. Jadi kayak gue ngomong sama lo nih, ya gue gimana gitu kan. Gue udah ngomong sama dia gitu. Jadi kayak gitu bang ngomong. Gue dialog nih. Untungnya pada saat itu pintu gue dikunci. Jadi kayak gue nggak dibilang orang gila lah. Nggak ada yang masuk kan gitu loh. Akhirnya ya udah. Pada saat udah kayak gitu, selang berapa lama kemudian gue cerita, apa sih ini udah mulai berpikir pakai akal sehat. Dia mutusin keluar. Dia datang lagi tuh sama gue ke perguruan itu. Oke, nggak masalah keluar. Berarti harus ada yang namanya pelepasan pendamping dong, ya kan? Berarti pelepasan nih. Oke, pelepasan. Nah pada saat itu dia ngomong gini bang, nggak masalah. Tapi kalau misalkan pelepasan agak sulit nih, karena kan sudah menempel, ya kan? Saya khawatirnya sudah berjodoh. Ya bahasanya kan sudah klop lah gitu kan, sudah dekat gitu kan. Cuman mungkin saya insya Allah bisa bantu, tapi mungkin maharnya ada tinggi nih, 5 juta. 5 juta ya Allah. 2012 anak SMA kelas 3 dimintain itu 5 juta gitu. Gue tahu dia anak banyak duit gitu kan, tapi ya mungkin karena dia udah niat kali ya, dia langsung bayar bang. Langsung itu dompetnya dikeluarin nih kan, dihitung tuh 1, 2, 3, 100 ribuan.
5 juta? 5 juta dikeluarin, udah langsung dikeluarin di situ juga bang. Batunya dibaliknya segala macam dikeluarin semua. Jadi kayak proses istilahnya ruqyah lah gitu kan. Tapi ruqyahnya kayak nggak ruqyah normal. Gimana? Ya kayak baca-baca begitu. Gue sambil begini aja, goblok gitu kan. Ya kayak nggak ruqyah baca surat kayak orang normal lah, pakai sarung tangan atau apa. Memang ayat kursi yang dibacakan gitu loh. Itu kagak kayak gitu. Dia ngomong surat tapi kayak begitu loh kedengerannya. Ya udah pas udah kayak gitu, udah mahri baliknya semuanya, menurut dia udah selesai, udah bersih nih. Akhirnya dia pulang sama gua. Dia ke pantai sama gua. Dia mau buang sial. Oke. Dia mau buang sial tuh karena menurut orang dulu, gue nggak tahu bener apa nggak mitosnya. Jadi kalau kita udah pernah dapat bala nih supaya kita ngilangin sial itu supaya nggak terus-terusan, kita ke pantai, gitu kan, ke laut lah ibarat kata gitu kan, kita berenang di laut itu atau apa gitu kan, kita lepas tuh baju kita gitu kan. Ya udah tuh dilepas bajunya gitu kan, dia buang sial di situ, terus nggak lama setelah itu, alhamdulillahnya teman gue udah nggak ngalamin gangguan-gangguan itu. Dan itu kalau ditusuk jarum peniti pun berdarah. Langsung. Itu. Dan seketika juga Nyi Kelembang Laras itu juga udah nggak pernah datengin gue lagi secara wujud, tapi dia suka mimpi ke gue. Masuk ke mimpi. Nah tujuannya itu supaya dan tadinya ke temen gue si Abbas itu, jadinya ke gue. Bayangin bang. Oh gimana tuh? Jadi kayak misalkan gini. Nah di kerjaan sekarang nih, misalkan kalau ada orang yang jahat, misalkan orang ngobrol nih gitu kan, dia suka mimpin gue, Le, itu kayaknya temennya nggak bagus tuh. Kayak gitu. Cuman nggak langsung yang itu temennya nggak bagus, enggak, cuman Le itu kayaknya temennya nggak bagus, hati-hati, udah gitu loh. Jadi kayak dikasih kayak pesen aja, gitu, hati-hati, udah hati-hati gitu. Itu sampai sekarang atau? Sampai sekarang, mimpi doang tapi. Oh Nyi Kembang Laras. Jadi wujudnya itu tuh terakhir itu gue ngeliat pada saat yang si teman gue ini aja. Tapi setelah kesini udah nggak pernah gue ngeliat wujudnya lagi, cuma mimpi aja. Masih sering berarti ya sampai sekarang? Masih sering. Okay. Kayak gue ketemu sama cewek, misalnya gue pernah pacaran gitu kan, dan gue tahu ternyata cewek itu manfaatin gue pun dari dia. Surat mimpi? Iya, mimpi. Diperingatin buat udah gak usah lanjut. Iya, diporotin atau apa segala macam. Pokoknya dia orang nggak bagus gitu kan. Ya udah, itu dari dia. Oke. Nah terus kabar dari si Abbas nih kan udah lulus udah lama. Udah lama ya kan. Masih kontak-kontakan atau? Masih, alhamdulillah, teman baik gue. Sampai sekarang dia kalau ada apa-apa larinya ke gue mulu bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dia putus sama cewek, ribut sama cewek, lari ke gue mulu. Capek gue pusing. Oke. Jadi konsultan pribadi. Konsultan pribadi. Iya. Bayarannya traktir makan. Oke. Mukbang makan. Mukbang, iya. Oke. Nah berarti sampai sekarang masalah si Abbas udah stop di saat masih sekolah aja? Masih sekolah itu. Oh, setelah udah bayar 5 juta, tapi pindahnya ke Bang Mario pindahnya. Iya, apanya tuh? Di terornya gitu. Bukan teror ya? Didatenginnya. Tapi didatengin sama. Jadi ngelindungin gue, tadinya mau ngingetin teman gue supaya untuk keluar, sekarang ngingetin, jadi buat ngelindungin gue bang, alhamdulillahnya. Oke, ya alhamdulillah. Secara tidak langsung godam lah bahasanya. Godam, ya. Tapi nggak tahu itu godam apa enggak sih. Nah, bisa cek TikTok. Nanti orang pinter nih tolong ya dibantu Terawang nih, gitu. Cek godam. Gue nggak ngerti tuh. Mario kosong bukan? Oke, nah itu dia tadi cerita dari Bang Mario tentang temannya. Terus ini mungkin sedikit informasi aja bang, boleh. Bahwa perguruan itu sampai sekarang aktif dan pengikutnya banyak. Sampai sekarang? Iya. Ya Allah. Dan ini udah tersebar di beberapa wilayah di Jakarta, terutama di Indonesia. Jabodetabek sudah, di luar Jabodetabek juga sudah. Oh, cakupannya luas juga ya? Lumayan. Yang tadinya tuh cakupannya sedikit, sekarang udah makin banyak. Dan rata-rata yang datang ke situ, ya maaf ya bang ya, keluar dari sana ending-endingnya kok nggak jadi preman, ya preman pasar, atau yang mungkin bisa dibilang ya emang suka-suka tawuran lah, gitu loh, yang kebal-kebal bacok gitu. Iya dengan ya, pokoknya buruk-buruk ya. Buruk-buruknya. Yang cewek-ceweknya juga yang tadinya istilahnya emang alim, polos gitu atau lugu gitu kan, ya makin sini ya no comment nih. Santriwati lah anggaplah. Nah kalau dari sesuai info yang didapat ketika di sana nih, biasanya santriwati itu tuh niatnya apa tuh? Mereka tuh cuman kayak lebih pengen, dia itu pengen kalau kelihatan lagi jalan, ya nama zaman dulu ya, pengen tuh kalau lagi jalan di sekolah itu kayak kelihatan, ih cantik banget, dilirik gitu loh. Terus sama ya jodoh sih. Udah 2 itu aja.
Ya cewek enggak? Ya cewek standar gitu. Cuman praktiknya itu yang bikin saya kesel adalah lu kenapa harus minum kopi sama rokok Samtek? Emang nggak bisa Jarum Super atau apa kayak gitu yang ada busanya gitu maksud gue. Bukan promo ya, maksud gue kayak Samtek berat bro. Yang tembakau dari ujung ke ujung ya. Oh ya, ujung ke ujung tembakau padat gitu loh. Dan mereka begitu gitu. Ya, rokoknya bayangin bang. Ih, amit-amit deh. Sampai sekarang berarti ya? Sampai sekarang masih. Dan gue nggak tahu benar atau tidak, tapi sekarang itu backingannya sudah oknum-oknum tokoh agama. Susah ya. Pelindung, sorry bukan backingan, pelindungnya, gitu kan. Jadi gue nggak ngerti benar atau tidak. Mohon maaf kalau gue salah, tapi ini gosip. Oke, gosip. Gosip doang. Tapi kalau yang ajarannya itu benar, karena teman gue salah satu korbannya. Sampai sekarang juga masih hubungan kan? Ya, masih berhubungan. Si Abbas ini. Oke, berarti udah. Ada lagi bang buat pesan? Udah cukup. Mungkin mau ngasih pesan aja, boleh bang untuk semua subscriber sama penonton di Lautan Mistis, hati-hati jangan sampai kita tergiur atau terjebak dengan yang namanya ya bantuan-bantuan jin ataupun oknum paranormal lah yang mengatasnamakan agama. Maaf, kita di dalam agama itu, di dalam kitab suci apapun tidak pernah yang namanya diajarkan itu untuk bersekutu dengan jin atau kita minta bantuan dengan jin. Kita kalau ada masalah, kalau kita punya keluh kesah, kita punya ya curahan hati lah, kita minta sama Allah, kita minta sama Tuhan. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kita kebaikan, bukan untuk disesatkan. Seperti itu. Betul. Ya kalau di Islam kan ada sholat hajat, ada sholat 5 waktu, tahajud. Gitu. Kalau di mungkin tetangga sebelah nih ke gereja, ada yang kemana gitu kan, sesuai dengan ajaran mereka. Betul. Ajarannya tetap baik-baik kok sebenarnya. Keyakinan masing-masing ya. Masing-masing. Oke. Nah, terima kasih nih Bang Mario udah cerita lagi di Lautan Mistis. Oke, sebelum closing gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cari gampang banget. Langsung chat aja di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti ada tim kita yang ngerespon chat kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Mario pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.